Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita kedatangan TV Sharp Alexander Pro 21 inci ya, dengan kerusakan mati protek. Dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan bagaimana caranya kita itu mematikan proteknya, sehingga kita mudah sekali untuk menganalisa kerusakan selanjutnya. Karena apabila TV ini protek terus, itu sulit sekali kita menganalisanya. Oke, jadi langkah pertama kita harus mematikan proteknya dulu. Oke teman-teman, coba kita lihat mesinnya. Oke teman-teman, para teknisi pemula, saya ingin tunjukkan pen protectnya ya. Sekarang kita coba dulu hidupkan TV-nya dan kita cek tegangannya. Oke, tegangan di plus horizontal 125 volt normal. Cek tegangan vertikal kosong. Oke, coba kita matikan dulu, nanti kita hidupkan lagi ya. Oke, coba kita cek tegangan vertikal. Oke, tegangannya naik ke 24 kemudian turun lagi. Itu artinya TV ini sempat mau hidup kemudian mati lagi. Itu yang dimaksudkan dengan protek. Oke, pen protek itu banyak ya. Ada pen protek itu di bagian helter, di bagian video 180 volt, bagian tunir, bagian IC vertikal, bagian vertikal maksud saya, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita ingin membuka pen protek utamanya ya. Ini IC-nya, IC Chrome-nya EXC 080WJ ya. Itu pen proteknya biasanya di kawat 497 ya, kawat 497 atau J497. Coba kita lepas dulu ya. Kita lepas, apakah TV ini bisa hidup atau tidak. Oke, kawatnya kita lepas. Oke, kawatnya sudah lepas ya. Kawatnya sudah lepas. Coba kita cek tegangan vertikalnya ya. Jadi untuk memudahkan kita, apakah dia tetap hidup, apakah dia protek lagi, itu kita hanya mencek di tegangan vertikal, karena kita lihat tadi vertikalnya sempat hidup. Nah itu, kecuali kalau kita hidupkan tetapi vertikalnya tidak sama sekali hidup, nah itu tidak bisa kita mencek di tegangan vertikal. Itu ada bermasalah di playbacknya atau di lain yang mana playback itu belum sempat hidup. Tetapi TV ini itu dia sempat hidup, playbacknya sempat hidup, tegangan vertikalnya keluar cukup sampai 24 volt, kemudian dia turun lagi. Coba kita cek tegangannya. Tegangan vertikal 24 volt. Oke, naik 24 volt, kemudian turun lagi. Nah, berarti langkah untuk melepaskan pen protek utama itu tidak berhasil ya. Maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang kedua ya. Ini langkah pertama ini ya. Coba kita solder lagi pen protek utamanya, kita solder lagi. Langkah kedua untuk mematikan protek ini ialah dengan, nah ini kawat ya, kita pakai kawat, kita akan menshotkan ini bagian tombol-tombol ini ya, tombol-tombol, nah, tombol channel, volume, menu ya, itu kita shotkan dari ground. Coba lihat, dari ground kita shotkan, kemudian kita shotkan ke input ya, yang masuk
yaitu R1025 ya, ke inputnya ya. Oke, kita solder. Nah, sekarang coba kita hidupkan TV-nya, cek tegangan vertikalnya. Oke, tegangan vertikal naik dan tidak turun-turun lagi. Itu artinya kita berhasil mematikan proteknya ya. Nah, coba kita lihat tampilannya. Oke teman-teman, TV ini hidup dan bergaris melintang, bergaris mendatar di tengah ya. Itu saja penyakitnya ya. Oke. Penyakit ini bisa saja disebabkan oleh kerusakan bagian vertikal atau asi vertikalnya. Bisa saja kerusakan yang lain, yakni defleksi atau sanggulnya atau IC chrome ya. Tetapi kebiasaannya TV ini kerusakannya di bagian vertikal atau defleksi. Sekarang saya ingin memberitahukan, mencek apakah IC vertikal itu rusak atau tidak. Itu kita dengan cara mengukur dioda yang masih nempel di PCB-nya ini ya. Kita ukur katoda dan anodanya ya. Yang kita ukur itu ialah dioda yang masih nempel. Kita bukan mengetahui apakah dioda itu rusak atau tidak, tetapi kita ingin mengetahui apakah IC vertikal itu sudah rusak atau short atau masih belum rusak. Oke, bukan kita mengetahui kerusakan dioda, karena kita dapat melihat apabila dioda itu sudah rusak, tidak mungkin tegangan tadi sampai kepada 24 volt. Tegangannya ada 24 volt. Itu artinya diodanya masih bagus. Tetapi kita hanya ingin mengetahui IC vertikal ini apa masih bagus apa tidak. Itu biasanya kalau saya dengan cara kita kita taruh saja multimeter ini ke kali 1 ya, ohm kali 1. Kemudian kita ukur di PCB ini, di dioda yang masih nempel di PCB ini ya. Kita ukur yang merah ke katoda, yang hitam ke anodanya. Oke, naik. Itu menandakan ya, naik itu biasa. Sekarang yang hitam ke katoda, yang merah ke anoda. Kita lihat. Itu naiknya cuman sedikit ya. Itu artinya IC vertikalnya ini masih bagus, belum rusak atau belum short ya. Kecuali apabila kita mengukur tadi itu jarumnya naik sampai 200 ohm atau kurang sedikit. Nah, itu menandakan bahwasanya IC vertikal ini sudah rusak atau short ya. Jadi TV ini saya tidak yakin kerusakannya pada IC vertikal. Coba kita lihat defleksinya dulu ya. Kita lihat sanggulnya. Oke, sanggulnya ini sudah pernah putus dan disambung nih ya. Sudah pernah putus dan disambung. Coba kita lihat, kita perhatikan defleksi ini. Sudah disolder dan disolder ke sini. Tapi kalau kita ukur, coba kita ukur. Oke, tidak nyambung-nyambung ya, tidak nyambung. Tidak nyambung. Kita ukur ke sini. Oke, kalau kita ukur ke sini dia nyambung ya. Nah, kalau ke sini tidak nyambung, berarti solderannya ini tidak mengena ke ke besi ini atau buhul yang besi ini ya. Tapi kuat ini solder nih. Nah, mungkin buhulnya ini kotor ya, kotor. Coba kita lepas saja ya.
Kita lepas solderannya, kita alih ke atas. Kita lepas solderannya. Oke, kita naikkan ke atas ini saja ya. Oke, kita kikis dulu ya. Kikis kita bersihkan supaya dia melengket ke besinya ini. Masalahnya kotoran-kotoran ini kadang menghalangi dia melengket. Coba kita solder dulu. Oke. Oke. Sekarang kita ukur ya. Kita ukur. Oke, sudah naik ya. Sudah naik. Coba lihat multitesternya. Kita ukur sudah naik. Nah, sudah naik ya. Jadi penyebabnya TV ini jadi protek adalah sanggulnya yang putus ya, yang putus atau tidak nyambung sanggulnya antara sanggul kabel sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, itulah sehingga TV ini bergaris mendatar ya, dan itu yang menyebabkan dia protek. Coba kita tes ya, kita hidupkan TV-nya, kita cek tegangan vertikalnya. Cek tegangan vertikal. Oke, naik ke 24 volt dan tidak turun-turun lagi. Itu artinya TV ini sudah tidak protek lagi ya, tidak protek lagi. Coba kita lihat tampilannya. Oke teman-teman, TV ini sudah tidak protek lagi ya, sudah tidak protek lagi. Dan coba kita colokkan antena. Oke teman-teman, itu saja berbagi pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.